Assalamualaikum, saya Raidil Ansar ingin mempresentasikan atau membacakan latar belakang aplikasi yang berjudul project aplikasi pemesanan kafe. Untuk permasalahan dan solusi sudah kami cantumkan. Jadi tujuan pengembangan ini, tujuan utamanya yaitu membuat aplikasi pemesan kafe yang efisien dan mudah digunakan. Ini juga ada tujuan pembelajarannya. Jadi manfaat aplikasi itu ada beberapa. Sebagiannya yaitu bagi pengguna atau staff itu mempercepat proses pemesanan, mengurangi kesalahan penghitungan, memudahkan pengelolaan pesanan, dan bagi pemilik kafe operasional lebih efisien, data pesanan lebih terorganisir, dan bagi pembelajaran contoh implementasi OOP yang nyata, pembelajaran GUI dengan Java Swing. Kami juga menggunakan teknologi Java, Swing, dan AWT. Dan kesimpulan latar belakang atau aplikasi ini dikembangkan untuk yang satu memecahkan masalah, kedua menerapkan konsep OOP, yang ketiga memberikan pengalaman. Perkenalkan, nama saya Dery Areka. Saya akan menjelaskan diagram UML Cafe Ordering App. Diagram UML ini menggambarkan struktur aplikasi pemesanan kafe. Berikut ada kelas utama di Cafe Ordering App. Kelas Cafe Ordering App merupakan kelas utama aplikasi yang mengatur seluruh proses pemesanan. Kelas ini extend JFrame, artinya aplikasi memiliki tampilan GUI berbasis Java Swing. Atributnya mencakup komponen GUI seperti JCombox, JSpinner, JTagArea, JTable, dan JLabel. Data seperti daftar menu, daftar pemesanan, dan total bayar. Metode utamanya ini inisialisasi menu, menyiapkan daftar menu, setup GUI, membangun tampilan aplikasi, filter menu, memfilter menu berdasarkan kategori, tambah pesanan dan hapus pesanan, mengolah pesanan. Proses bayar adalah menghitung total pembayaran. Berikut ada main, menjalankan aplikasi. Kesimpulan dari kelas ini berperan sebagai controller di UI utama. Yang kedua ada kelas pemesanan. Kelas pemesanan mempresentasikan satu item pemesanan pelanggan, memiliki atribut menu item, jumlah, dan subtotal. Konstruktor menerima menu dan jumlah pemesanan. Metode. Kemudian ada metode get subtotal, menghitung total harga item. Ada toString, menampilkan informasi pemesanan. Cafe Ordering App mengandung konteks, banyak objek pemesanan. Yang ketiga ada kelas abstrak, menu item. Kelas menu item adalah kelas abstrak sebagai induk semua jenis menu. Atribut utamanya ada nama, harga, dan kategori. Kemudian ada metode penting, get nama, get harga, get kategori. Get deskripsi, menjelaskan menu. Kemudian ada get harga atau init jumlah, menghitung harga total. Tidak bisa diinisiasikan langsung. Tujuan untuk menyamakan struktur menu makanan, minuman, dan dessert. Kemudian ada kelas turunan menu item. Yang pertama ada makanan, memiliki atribut jenis rasa adalah pedas. Metode deskripsi menampilkan detail rasa dan tingkat pedas. Yang kedua ada minuman, memiliki atribut adalah dingin, ukuran. Metode get deskripsi menjelaskan suhu dan ukuran minuman. Kemudian ada dessert, memiliki atribut topping dan ada topping. Metode deskripsi menjelaskan topping dessert. Ketiga kelas ini extend menu item sehingga mewarisi atribut dan metode dasarnya. Kemudian ada yang terakhir kesimpulan. Diagram UNL ini menunjukkan pemisahan
yang jelas antara UI, data dan logika bisnis. Pengguna interese untuk efisiensi kode. Pengguna kompositensi untuk pengolahan pesanan. Dan kemudian yang terakhir ada desain aplikasi yang terstruktur, modular dan mudah dikembangkan. Sekian. Saya Farid Afdal akan menjelaskan kode utama dari aplikasi, yaitu file cafe ordering app.java. Nah, file ini berfungsi sebagai kelas utama atau main class yang mengatur logika pemesanan dan menampilkan antarmuka pengguna atau GUI menggunakan Java Swing. Nah, di awal kode, kita mengimpor berbagai library Java seperti Java Swing untuk komponen GUI, Java AWT untuk layout dan warna, serta Java Util untuk penggunaan array list. Nah, kelas Cafe Ordering App ini turunan dari JFrame. Artinya, seluruh jendela aplikasi dan komponennya dibangun di atas kelas JFrame. Nah, di dalam kelas ini terdapat beberapa variabel komponen utama, komponen GUI dan data seperti JComboBox, JSpinner, JTextArea, JTable, Default Table, dan lain-lain. Nah, semua ini digunakan untuk membangun fungsi-fungsi utama dari aplikasi pemesanan kafe. Nah, kemudian ada bagian konstruktor. Nah, bagian berikutnya adalah konstruktor. Yaitu blok kode yang akan dijalankan pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Nah, di sini kita memanggil dua metode penting. Yang pertama, inisialisasi menu untuk menambahkan daftar menu ke aplikasi. Kemudian yang kedua ada setup GUI untuk membangun tampilan antarmuka pengguna. Nah, kemudian ada metode. Nah, metode ini berfungsi untuk membuat daftar menu kafe dalam bentuk objek dari kelas turunan menu item, yaitu makanan, minuman, dan dessert. Nah, dengan menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming, setiap jenis menu memiliki perilaku atau metode yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Inilah penerapan polymorphism. Nah, kemudian di bagian ini merupakan inti tampilan antarmuka. Di sini kita membangun layout, label, tombol, tabel, dan semua komponen visual. Kemudian ada penjelasan tiap bagian. Bagian atas menampilkan judul besar di tengah. Kemudian panel kiri berisi form untuk memilih kategori, menu, jumlah, dan deskripsi. Nah, komponen utamanya yaitu ada 4. Nah, komponen utamanya JComboBox untuk kategori dan menu, JSpinner untuk jumlah pesanan, JTextArea untuk deskripsi menu, kemudian tombol tambah ke pesanan. Nah, panel kanan menampilkan tabel pesanan, total pembayaran, dan 2 tombol yaitu hapus dan bayar. Nah, tiap tombol diberi warna berbeda agar mudah dibedakan secara visual. Nah, kemudian agar aplikasi interaktif, setiap tombol dan drop down memiliki event listener. Nah, beberapa di antaranya
add action listener, menu combo, kategori combo, dan lain-lainnya. Semua itu memiliki fungsi tersendirinya. Nah, kemudian metode file menu. Nah, metode ini digunakan untuk menampilkan daftar menu sesuai kategori yang dipilih oleh pengguna. Kemudian ada tambah pesanan. Saat tombol tambah ke pesanan diklik, metode ini akan membuat objek pesanan, menghitung subtotal, lalu menambahkannya ke tabel pesanan. Nah, setelah itu total pembayaran diperbarui dan pesan sukses akan muncul. Kemudian ada metode hapus pesanan. Nah, metode ini menghapus pesanan yang dipilih di tabel, memperbarui total, dan menampilkan notifikasi konfirmasi. Nah, kemudian ada proses bayar. Nah, ketika tombol bayar ditekan, aplikasi akan membuat struktur pembayaran otomatis dengan format teks yang berisi semua pesanan, subtotal, dan total keseluruhan. Setelah itu, aplikasi menampilkan pesan terima kasih dan mereset daftar pesanan. Nah, kemudian bagian main adalah titik awal program. Nah, swing utilities invoke letter memastikan GUI dijalankan di thread yang aman, dan set visible menampilkan jendela aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode untuk kelas dessert. Kelas ini merupakan salah satu kelas turunan dari menu item bersama dengan makanan dan minuman. Nah, kelas dessert digunakan untuk mempresentasikan menu dessert atau makanan penutup dalam aplikasi. Nah, baris ini menunjukkan bahwa dessert mewarisi semua atribut dan metode dari menu item menggunakan keyword extends. Nah, dengan demikian, kelas dessert otomatis memiliki atribut seperti nama, harga, dan kategori, serta metode seperti get nama dan get harga. Inilah penerapan konsep inheritance dalam OOP. Nah, kelas ini memiliki dua atribut tambahan, topping. Ada topping. Nah, topping menyimpan nama topping tambahan seperti choco chips atau strawberry. Nah, kalau ada topping berupa nilai boolean untuk menandai apakah dessert memiliki topping atau tidak. Nah, kedua atribut ini disembunyikan dengan private, jadi hanya bisa diakses melalui metode getter. Ini adalah contoh penerapan encapsulation. Nah, kemudian konstruktor ini digunakan untuk membuat objek dessert. Di sini super var 1, var 2 dessert. Nah, memanggil konstruktor dari kelas induk menu item untuk mengatur nama, harga, dan kategori. Kemudian atribut topping diisi dengan
diisi dengan parameter var4. Sedangkan ada topping akan bernilai true jika topping tidak kosong dan false jika tidak ada topping. Inilah contoh penggunaan keyword super dalam inheritance. Kemudian kedua metode ini digunakan untuk mengakses atribut privat. Get topping mengembalikan nama topping, sedangkan is data topping mengembalikan status apakah dessert memiliki topping atau tidak. Ini adalah bagian dari encapsulation karena data diakses dengan aman melalui metode getter. Kemudian metode ini merupakan implementasi dari metode abstrak get deskripsi yang didefinisikan di kelas menu item. Artinya setiap kelas turunan makanan, minuman, dan dessert wajib memiliki versi get deskripsi masing-masing. Nah, pada kelas dessert, metode ini akan menampilkan deskripsi yang berbeda tergantung apakah ada topping atau tidak. Contoh hasil keluaran, jika topping sama dengan choco chips, nah tampil dessert dengan topping choco chips. Jika topping sama dengan kosong, nah tampilnya dessert tanpa topping. Inilah penerapan polymorphism karena metode yang sama get deskripsi memiliki perilaku berbeda di tiap kelas. Kemudian yang terakhir, metode hitung harga. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah pesanan. Harga dasar diambil dari get harga memiliki kelas induk. Harga dasar diambil dari get harga milik kelas induk. Nah, lalu ditambah 3.000 jika ada topping. Setelah itu total harga dikalikan dengan jumlah item yang dipesan. Nah, contohnya harga dasar 15.000. Kemudian ada topping sama dengan ya tambah 3.000, jumlah 2. Nah, totalnya 15.000 tambah 3 kali 2 berarti sama dengan 36.000. Nah, metode ini juga merupakan bentuk polymorphism karena hitung harga di override dari kelas menu item dan memiliki perhitungan khusus untuk dessert. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode untuk kelas makanan Java. Nah, kelas ini digunakan untuk merepresentasikan kategori makanan dalam aplikasi pemesanan kafe. Kelas ini juga merupakan kelas turunan dari menu item, sama seperti minuman dan dessert. Nah, deklarasi kelas yang pertama ada deklarasi kelas dan pewarisan. Nah, baris ini menunjukkan bahwa makanan mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas menu item. Dengan pewarisan ini, kelas makanan sudah memiliki properti seperti nama, harga, dan kategori tanpa perlu menulis ulang. Inilah contoh penerapan konsep inheritance atau pewarisan dalam OOP. Nah, kemudian ada atribut tambahan. Nah, selain atribut yang diwarisi dari menu item, kelas makanan memiliki dua atribut tambahan. Yang pertama,
jenis rasa, menggambarkan cita rasa makanan seperti gurih, manis, atau asin. Yang kedua adalah pedas. Tipe boolean. Nah, ini adalah tipe boolean untuk menandakan apakah makanan tersebut pedas atau tidak. Nah, kemudian atribut-atribut ini bersifat privat, artinya hanya bisa diakses melalui metode getter. Ini adalah penerapan encapsulation untuk menjaga agar data tidak diubah sembarangan. Kemudian konstruktor. Konstruktor ini digunakan saat membuat objek makanan. Parameter yang digunakan antara lain nama makanan, harga, jenis rasa, apakah pedas atau tidak. Nah, kemudian ada panggilan super var1, var2 makanan untuk meneruskan nilai ke konstruktor kelas induk menu item. Nah, keyword super inilah yang menghubungkan kelas anak dengan kelas induknya. Nah, bagian ini masih termasuk penerapan konsep inheritance, di mana konstruktor anak memanfaatkan konstruktor induk. Kemudian getter method. Kedua metode ini berfungsi untuk mengambil nilai atribut privat dari objek makanan. Yang pertama get jenis rasa, mengembalikan rasa makanan. Kemudian is adalah pedas, mengembalikan status apakah makanan pedas. Nah, dengan cara ini data tetap aman dan tidak bisa diubah langsung dari luar kelas. Nah, inilah encapsulation. Kemudian metode abstrak. Nah, metode get deskripsi adalah implementasi dari metode abstrak di kelas induk menu item. Nah, metode ini digunakan untuk menampilkan deskripsi lengkap makanan berdasarkan atributnya. Nah, contoh hasilnya, jika jenis rasa sama dengan gurih dan adalah pedas sama dengan true, maka hasilnya makanan gurih atau pedas. Nah, kemudian jika jenis rasa sama dengan asin dan adalah pedas adalah false, maka hasilnya adalah makanan asin, bukan asin. Ini merupakan bentuk polymorphism karena metode get deskripsi diimplementasikan berbeda di tiap subkelas makanan, minuman, dessert. Nah, kemudian ada metode hitung harga. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung total harga makanan berdasarkan jumlah pesanan. Rumusnya adalah harga per item kali jumlah. Tetapi jika pelanggan membeli 3 item atau lebih, maka otomatis mendapat diskon 10%. Nah, contohnya harga 25.000, jumlah 3, total 25.000 kali 3 kali 0,9 sama dengan 67.500. Inilah penerapan polymorphism lainnya karena metode hitung harga di kelas makanan memiliki perilaku berbeda dibandingkan minuman atau dessert. Saya Muhammad Aldi ingin melanjutkan string penjelasan kode menu item. Bagian ini adalah kelas menu item Java yang berfungsi sebagai kelas induk superclan dari sebuah item menu di aplikasi seperti makanan, minuman, dan dessert. Menu item bersifat abstrak, artinya tidak bisa dibuat objek secara langsung, tapi hanya bisa diturunkan atau divariasi oleh kelas lainnya.
Selanjutnya ada deklarasi kelas abstrak. Kata kunci abstrak menunjukkan bahawa kelas ini tidak bisa diinstansiasi langsung, tapi menjadi tempat bagi kelas turunannya. Kelas ini digunakan untuk mendefiniasi atribut umum dan perilaku dasar yang dimiliki oleh semua menu. Inilah penerapan dari abstraksi dalam OOP. Yang ketiga, ada atribut dalam atrian properti utama menu. Ada 3 atribut utama yang disembunyi prefix, nama, harga, kategori. Semua atribut ini bersifat prefix agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, melainkan melalui metod getter dan setter. Jadi ini adalah contoh penerapan encapsulation yang menjaga keamanan data dalam OOP. Terus selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi nilai awal atribut nama dan harga dan kategori saat objek diturunkan oleh supply-nya. Misalnya di kelas makanan, pemanggilan super, nasi goreng atau 25 makanan akan otomatis mengisi atribut-atribut ini. Dengan begitu, semuanya supply memiliki struktur data dasar yang sama. Seterusnya ada getter dan setter. Metod getter digunakan untuk mengambil nilai atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilainya dengan cara yang aman. Dengan sistem ini, kita bisa mengobrol bagaimana data diakses atau diubah menjaga keamanan dan keutuhan data. Bagian ini adalah penerapan encapsulation. Jadi selanjutnya ada metode abstrak. Metode ini adalah metode abstrak, artinya tidak memiliki isi di kelas ini, tapi wajib implementasi di setiap kelas keturunan. Setiap jenis menu ada memiliki deskripsi yang berbeza. Contohnya makanan, minuman, dan snack. Inilah contoh penerapan abstraction kerana tidak hanya mendefiniasi kerangka fungsi tanpa menulis detailnya di sini. Jadi selanjutnya ada metode hitung harga. Metode ini berfungsi untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah pesanan. Rumus dasarnya adalah harga per item kali jumlah. Namun metode ini bisa dioperate di setiap supply untuk menambahkan logika tambahan seperti diskon makanan atau tambahan topping di dessert atau ukuran di minuman. Ini merupakan contoh polymapping karena metode yang sama. Hitung harga memiliki perilaku berbeza di setiap kelas turunan. Selanjutnya ada metode storing. Metode store string digunakan untuk menampilkan representasi tag dari objek menu item. Ketika objek menu item ditampilkan di combo box atau konsol, maka yang muncul adalah format seperti nasi goreng, es kopi. Dengan begitu, harga menu terlihat lebih rapi dan mudah dibaca oleh penggunanya. Terus selanjutnya ada hubungan dengan kelas lain. Kelas menu item adalah fondasi utama dari sistem menu di aplikasi ini. Semua kelas turunan, makanan, minuman dan dessert menggunakan atribut dan metode dari kelas ini, lalu menambahkan karakteristiknya masing-masing. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas minuman Java. Kelas ini berfungsi untuk mempresentasikan menu minuman di aplikasi pemesanan kafe seperti es kopi, cappuccino dan coklat panas. Sama seperti makanan dan dessert yang di atas itu, kelas ini juga merupakan turunan dari kelas abstrak menu item. Selanjutnya ada deklarasi kelas dan perawisan. Baris ini menunjukkan bahawa kelas minuman mewarisi semua atribut dan metode dasar dari kelas induk menu item.
Contohnya seperti nama, harga dan kategori. Kelas ini kemudian menambahkan atribut dan perilaku tambahan yang spesifik untuk minuman. Bahagian inilah merupakan contoh penerapan inheritance pewarisan dalam OOP. Jadi selanjutnya ada atribut tambahan. Kelas minuman memiliki dua atribut tambahan. Dalam artian di sini adalah dingin dan ukuran. Atribut-atribut ini bersifat privasi sehingga hanya bisa diakses lewat metadata. Ini merupakan contoh penerapan encapsulation untuk melindungi data dari perubahan langsung. Terus ini yang keempat ada konstruktor. Konstruktor ini dipanggil saat objek minuman dibuat. Parameter antara lain nama minuman, harga besar, harga dasar, apakah dingin atau tidak, ukuran minuman. Baris VAR 1, VAR 2 minuman memanggil konstruktor kelas induk menu item untuk mengatur nilai dasar seperti nama, harga dan kategori. Bahagian ini menunjukkan hubungan langsung antara kelas anak dan induk melalui keyword. Metod kedua, metod ini digunakan untuk mengambil nilai atribut yang bersifat private. Isi adalah dingin, mengembalikan status suhu minuman, sedangkan getuk ukuran mengembalikan ukuran gelasnya. Penggunaan data seperti ini menjaga keamanan data internal, lagi-lagi merupakan contoh encapsulation. Selanjutnya ada sini metos abstrak. Metos deskripsi adalah implementasi dari metos abstrak yang ada di menu item. Di sini setiap objek minuman akan menghasilkan definisi berdasarkan suhu dan ukuran minuman. Contohnya hasil keluaran jika adalah dingin, track dan ukuran medium, minuman dingin medium. Jika adalah dingin, falsa dan ukuran minuman panas. Karena metos get depresi memiliki implementasi yang berbeza di setiap supply. Ini adalah bentuk polymorphin. Di sini ada metode hitung harga. Metode ini berfungsi untuk menghitung total harga minuman berdasarkan ukuran dan jumlah yang dipesan. Harga dasar yang diambil, kemudian ada tambahan biaya. Contohnya di sini 5,000 untuk ukuran rare, dan ada juga 2,000 untuk ukuran medium, dan ada juga ukuran small, tidak ada tambahan. Setelah ini total harga dikalikan dengan jumlah pesanan. VAR 1 contoh perhitungan harga dasar 18,000, dan juga ada juga ukuran 5,000 jumlah 2, total 18 tambah 5,000 kali 2, total semuanya 46,000. Perbezaan cara penghitung harga di setiap jenis menu menunjukkan penerapan polimorfi di mana metode yang sama. Hitung harga berperilaku berbeza tergantung pada kelasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas pesanan Java. Kelas ini berfungsi sebagai representasi dari suatu transaksi atau satu item pesanan di aplikasi. Jadi setiap kali pengguna menambahkan menu ke daftar pesanan atau data tersebut disimpan sebagai objek pesanan. Di sini ada deklarasi kelas dan atribut. Kelas ini memiliki 3 atribut utama. Yang pertama, item menyimpan objek. Menu item bisa merupa makanan atau minuman dan dessert. Yang kedua, di sini ada jumlah, menyimpan berapa banyak item yang dipesan. Yang ketiga, di sini ada subtotal, menyimpan hasil total harga yang item tersebut, harga kali jumlah. Semua atribut bersifat private, jadi hanya bisa diakses melalui metadata. Inilah adalah contoh penerapan encapsulation untuk menjaga keamanan data pesanan. Jadi selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor ini dilakukan setiap kali kita membuat pesanan baru.
Parameter far 1 berisi objek menu yang dipilih, sedangkan far 2 adalah jumlah yang dipesan. Jadi nilai total langsung dihitung otomatis dengan memanggil metode hitung harga dari objek menu item. Dalam artian jika menu tersebut adalah makanan, minuman atau dasar, penghitungannya akan disesuaikan. Ini adalah penerapan polymorphing. Contohnya far 1 adalah makanan, maka diskon 10% bisa berlaku. Jika far 2 adalah minuman, harga akan disesuaikan dengan ukuran. Jika far 3 adalah dessert, akan ada tambahan topping. Dengan begitu, kelas pesanan tidak perlu tahu detail perhitungan. Cukup memanggil hitung harga dari objek yang sesuai. Kemudian ada getter method. Metode getter ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut item atau jumlah dan total. Misalnya di cafe ordering hut, data ini digunakan untuk menampilkan daftar pesanan di tabel. Dengan cara ini data tetap aman kerana tidak bisa diubah secara langsung dari luar kelas. Bahagian ini kembali menunjukkan prinsip encapsulation. Kemudian sini ada metode string. Metode ini mengembalikan representasi tag dari objek pesanan. Ketika data pesanan ditampilkan di struk pembayaran, hasilnya akan diformat seperti ini. Contohnya nasi SS. Dengan begitu pengguna bisa melihat ringkasan pesanan secara rapi dan mudah dibaca. Jadi selanjutnya hubungan dengan kelas lain. Kelas pesanan memiliki relasi composite chain dengan kelas menu item. Artinya setiap objek pesanan memiliki satu menu item. Saya M. Omar Al-Haq. Saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi pemesanan kafe, yaitu tampilan UI atau GUI. Berikut ada dua panel. Yang pertama adalah panel from pemesanan. Dalam panel from pemesanan kita dapat kategori. Kategori ini panel kategori yang bisa memilih spesifikasi antara makanan, minuman, kemudian ada dessert. Kemudian di bagian menu, sesuai yang kita pilih dari menu kategori tadi, kita akan langsung masuk ke platformnya menu. Jadi kita bisa lihat, karena kita tadi pilih makanan, jadi kita bisa lihat menunya hanya makanan saja. Tapi kalau misalnya kita pilih semua atau minuman, kita bisa melihat semua menu yang disediakan oleh kafe tersebut. Oke, kemudian kita pilih satu, misal es kopi. Kemudian kita pilih jumlah. Di sini saya pengen jumlahnya ada 2 atau 3 lah. Kemudian di sini bisa menulis deskripsi untuk minumannya dingin atau hot. Kemudian di sini ada button untuk kita masukkan pesanannya, untuk kita keep dahulu. Kemudian sudah di platform sebelah kanan, di daftar pesanan, kita dapat melihat nomornya, item, jumlah, sama subtotal. Jadi kita bisa melihat item yang sudah di keep atau yang sudah di pesan sama pelanggan tadi. Jadi kita bisa melihat ini jumlah 3, ini subtotalnya 60. Oke, baik. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa hapus pesanan atau bayar. Tapi kalau misalnya kita mau tambah, nih tinggal tambah kayak yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.回忆回首。